Halo semuanya, nama saya Alia Dani Zahra dari kelas 10E absen 05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Manik Bilkisara Tasken atau biasa dipanggil Bilkis, nomor absen 17 dari kelas 10E. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamam Imtiaz Faza dari kelas 10E absen 10. Halo, saya Rafifana Minila Putri Wijayanto dari kelas 10E absen 27. Kenalkan, nama saya Naira Kalista Ramadhani Alfasya dari kelas 10E absen 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Sosalila, absen 24, kelas 10E. Kami akan menjelaskan tentang sistem ekonomi tradisional. Saya akan menjelaskan apa sih itu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu tanggapan aktif manusia-manusia pendukung suatu kebudayaan terhadap alam lingkungannya dalam usaha memenuhi tuntutan kebutuhannya sesuai dengan pola pelaksanaannya yang sifatnya tradisional. Ekonomi tradisional didasarkan pada tradisi dan kebiasaan turun-menurun. Sistem ekonomi ini biasanya diterapkan pada masyarakat yang masih sederhana dan belum berkembang. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah sistem ekonomi tradisional. Sejarah sistem ekonomi tradisional sebenarnya sudah ada dimulai sejak adanya manusia di bumi ini. Awalnya manusia hanya mengonsumsi benda yang mereka ambil dan mengolah sendiri tanpa melibatkan campur tangan orang lain dalam prosesnya. Namun seiring berjalannya waktu, manusia mulai membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga muncullah yang namanya sistem barter. Sistem tersebut terus turun-temurun ke generasi-generasi berikutnya hingga sekarang. Meskipun begitu, saat ini kita sudah sulit menemukan sistem barter di kehidupan sehari-hari. Biasanya sistem ekonomi tradisional seperti ini hanya ditemukan di pedesaan di negara-negara berkembang. Untuk negara-negara maju yang biasanya kita temui, kebanyakan sudah menggunakan sistem ekonomi lainnya yang bukan sistem ekonomi tradisional. Ciri ekonomi tradisional yang pertama ada menerapkan sistem barter dalam perdagangan, belum terdapat pembagian kerja, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan, jenis produksi ditentukan oleh kebutuhan, umumnya bersifat agraris, perikanan, dan peternakan. Untuk contoh-contohnya ada 3, yaitu 1. Pertanian subsisten, yaitu pertanian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri. 2. Perikanan tradisional, yaitu perikanan yang dilakukan dengan menggunakan alat tradisional seperti perahu, layar, dan jala. 3. Yang terakhir, peternakan tradisional, yaitu peternakan yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara tradisional, seperti pengembalaan hewan ternak. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah Indonesia, Afrika Tengah, Ethiopia, dan Malawi di Afrika. Di Indonesia sendiri, sistem ekonomi tradisional masih digunakan oleh masyarakat di beberapa desa terpencil dengan akses yang sulit ditempuh. Contohnya, seperti di Enduga, Papua, dan suku Baduy. Negara-negara dan suku tersebut masih menggunakan teknik produksi yang dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Alat atau teknologi produksi bersifat sederhana dan menggunakan cara barter karena mereka belum mengenal mata uang sebagai alat pembayaran. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah memotivasi masyarakat untuk menjadi produsen, perekonomian cenderung stabil, alam relatif terjaga karena tidak ada eksploitasi, mendorong kerjasama dan kerukunan individu dalam kelompok masyarakat. Sistem barter membuat masyarakat cenderung jujur. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa saja kekurangan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, sulit diprediksinya kualitas dan kuantitas produksi, sehingga akhirnya dilakukan standarisasi karena mengandalkan hasil alam. Yang kedua, efektivitas kerja rendah sebab tidak adanya struktur kerja yang jelas, sehingga segala aktivitas yang dilakukan tidak terkontrol dan terevaluasi dengan baik. Tidak hanya itu, efektivitas kerja juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana jika efektivitasnya rendah, maka dapat diartikan tingkat kesejahteraan masyarakat di sana juga rendah. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi berlangsung dengan sangat lambat. Sistem ekonomi tradisional berjalan apa adanya, sehingga tidak inovatif dan cenderung tidak berkembang.
Hal ini juga turut terjadi karena pola pikir masyarakat sistem ekonomi tradisional yang umumnya sulit menerima perubahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.